Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Salam Diri, Sabtu malam diskusi ringan. Yang kali ini sama saya Andika dari Taraga Diri Indonesia. Oke, malam hari ini tentunya akan mengulik kembali gitu kan terkait pendekatan psikologi kan. Kalau minggu kemarin kita udah bahas psikoanalisa gitu kan. Kalau hari ini kita akan membahas pendekatan behavior gitu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Sehat? Sehat-sehat nih walaupun ukuran agak pitak-pitak sih. Nyukur sendiri. Oke. Bisa suaranya masuk kan? Lancar Masuk tuh. lancar. Alhamdulillah lancar. Suara saya terdengar lancar? Mantap. Bisa lah. Oke. Wah, ini udah beberapa mulai bergabung ya teman-teman eh apa panggilnya sahabat Taraga ya. Sahabat Sangat Taraga. terdengar. Iya, Taraga apa artinya, Kak? Aduh, tergerak. Kangen. Oh, kangen. Oke. Ya sama malam hari ini kan ini bahas tentang teori behavior gitu kan. Nah, itu juga kangen. Jadi kangennya saya juga gitu terhadap pembahasan ini gitu. Karena udah lama nih nggak kuliah nih. Jadi dulu pernah bahas behavior itu agak-agak lupa. Jadi biar rindunya tersampaikan loh, bisa Oh, terobati gitu kita bahas terobati. lagi nih. Ya. Iya. Oke. Udah siap Kak ya? Nanti Alhamdulillah. Insya teman-teman Allah. nanti teman-teman ketika berjalannya boleh loh kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin pengen disampaikan terkait teori ini gitu. Karena teori ini tuh sangat dekat dengan kita gitu kan. Pendekatan ini tuh sangat dekat dengan kita gitu. Terutama apabila kita di lingkungan yang pendidikan atau di ranah konseling, di ranah apa, di mana di situ kita itu sangat dekat dengan nanti akan dibahas lah sama kita gitu. Apa sih sebenarnya behavior tuh apa sih gitu kan? Apa kaitannya dengan keseharian kita gitu. Mungkin ada apa ya bahasan awal gitu dari Kak Ira gitu, pengantar gitu mungkin. Apa sih Pengantar behavior gitu. tuh gitu deh, gitu aja deh terkait Oke, behavior. gitu kan. Apa sih sebenarnya behavior itu kan? Kita Mm-mm. sebenarnya behavior sendiri itu aku lebih fokusnya kayak ke pembelajaran. Kenapa kok pembelajaran gitu? Karena ini sering banget dipakai di ranah pendidikan pertama Mm-mm. gitu ya kak ya. Bisa. Eh, Gimana ya ngomongnya? Jadi kayak sebenarnya di behavior itu ada yang namanya proses belajar sama peranan lingkungan. Jadi Mm-mm. mereka itu saling terkaitan dua hal ini gitu kan. Yang mana itu tuh merupakan kondisi langsung belajar dalam menjelaskan perilaku. Jadi perilaku bentuk itu karena adanya proses belajar dengan lingkungan. Itu kayak gitu Kak. Kemudian jadi semua tingkah laku manusia ini itu didapatkan dari hasil belajar yang bersifat mekanistik lewat proses penguatan. Itu Kak. Nah, Oh, gitu. jadi sebetulnya ada dua asumsi dasar itu terhadap pendekatan behavioristik itu yang bersifat apa ya terhadap kepribadian. Jadi Mm. sebenarnya ada dua asumsi dasar. Yang pertama, perilaku ini harus apa ya dijelaskan dalam pengaruh kausal lingkungan terhadap diri individu. Kenapa gitu kan? Jadi perilaku muncul karena ada sebabnya dari lingkungan itu kepada individu gitu. Yang kedua, pemahaman terhadap manusia dibangun berdasarkan riset ilmiah objektif. Jadi kalau behavior ini nggak bisa main-main gitu kak. Jadi dia tuh ada riset-riset gitu. Jadi dari laboratorium jadi jelas gitu kak. Apa namanya mereka menggunakan teori ini nih jelas gitu loh. Nggak asal-asal nggak cuma sekedar naluri atau apa gitu kan. Tapi lebih ke objektif gitu kak. Lebih bersikap apa ya bersifat mekanis kayak gitu. Jadi sainsnya tuh ada gitu kak. Mm-mm. Nah Berarti kalau gitu. bedanya, ya kan kalau minggu kemarin tuh kan bahasnya tentang sadar nggak sadar gitu kan ya apa Iya, ketidaksadaran gitu. Berarti kalau yang tidak ini tuh lebih ke sadaran. apa sih yang nampak gitu ya kasarnya tadi yang mekanis itu yang ilmiah Iya, gitu. iya Gitu. secara ilmiah. Makanya jadi kita tuh sebenarnya ada apa namanya tokoh yang dia tuh tidak ingin apa tidak apa ya mengatakan kalau dia itu kalau behavior ini itu tuh nggak ada naluri gitu kak. Jadi tidak terkait dengan naluri. Jadi benar-benar pure science gitu. Jadi saya gimana ya?
ilmu jiwa yang tidak ada jiwanya gitu. Waduh, Aduh, gimana gimana tuh ini? maksudnya tuh? Maksudnya gimana tuh? Ilmu jiwa tidak ada jiwanya gitu. Iya, jadi dia tuh lebih percaya akan sainsnya gitu, Kak. Jadi semua Hmm. tuh terbukti dari perilaku. Jadi mereka tidak hanya melihat dari sekadar apa ya, oh mereka percaya perbuatan itu ketika itu tampak gitu loh. Jadi kayak misalnya apa ya, mereka melihat sesuatu yang mereka bisa dilihat gitu, Kak. Oh itu terbukti itu ada gitu kan. Nah sebenarnya ada ciri-ciri dari behaviorisme sendiri itu loh, Kak. Hmm. Jadi ciri-cirinya tuh yang pertama, dia itu bersifat mekanistis tadi yang tadi aku sebut sebelumnya gitu kan. Dia mempelajari mekanisme-mekanisme perubahan perilaku seseorang gitu. Nah yang kedua, dia ini menekankan peranan lingkungan. Jadi Kak tahu teori tabula rasa nggak? Ingat nggak teori tabula rasa? Wah, lupa itu Kak. Yang gimana tuh yang tabula rasa Ya. tuh? Nah, dia kan teori tabula rasa ini manusia itu lahir ke dunia itu seperti kertas putih. Oh iya, inget nih kali ini. Ingat? Jadi lingkungan itu yang bakal ngebentuk dari individu tersebut gitu loh. Jadi nggak pure dari dalam dirinya, tapi sebenarnya lingkungan yang bentuk dia seperti apa kepribadiannya nanti kayak gitu, Kak. Berarti nggak ada Hmm. faktor sebelumnya gitu yang mempengaruhi individu itu. Berarti semuanya Nah, karena kalau lingkungan gitu ya. iya Kalau di kalau di behaviorisme itu lebih kepada lingkungan dari faktor eksternal. Jadi benar-benar pure murni dari lingkungan. Jadi terbentuknya gitu kan. Kemudian dia juga harus ada latihan juga, Kak. Jadi semakin sering perilaku ini apa ya dilatih, jadi maka akan semakin kuat gitu, Kak. Jadi kalau misalnya nggak dilatih ya perilaku ini nggak muncul gitu, nggak apa ya nggak kokoh gitu kan. Jadi kalau sering-sering dilatih maka kuat kayak gitu kalau behavior. Kemudian dia mementingkan mekanisme hasil belajar. Jadi kayak masa lalu gimana sih proses belajar dia sampai dia bisa jadi seperti ini gitu. Dia memunculkan perilaku seperti ini tuh karena ada proses belajar kayak gitu, Kak. Oh iya, iya. Oh gitu ya. Oke, berarti kan tadi ya terkait emang behavior Mm-mm. tuh kasarannya berarti orang itu semuanya netral gitu ya. Ketika Iya, lahir dia netral. fitri ya, apa suci gitu ya. Berarti. Baru Iya. nanti dikotori sama lingkungannya gitu kasarannya ya. Mm-mm. Jadi kasarnya kan tadi kayak apa kertas putih terus ditulisin sama lingkungan, sama Lingkungan. orang tuanya atau sama Mm, ya sekitarnya gitu ya. Berarti iya, itu faktor-faktornya dasarnya juga. dari behavior tuh ya. Iya. Nah, kemudian yang ternyata nih, aku kan taunya yang mempopulerkan dari Mm-mm. apa ya teori behavior ini kan Pavlov ya. Hmm, iya mungkin kalau behavior itu kan Hmm. memang kurang lebihnya kan memang antara kalau yang saya ingat ya itu kan antara dua apa ya hal gitu kan yang biasanya itu ada apa itu terkait apa classical conditioning sama operan gitu kan ya Operant operan conditioning iya. itu Nah, antara Skinner dan heeh, Pavlov ya kalau nggak ini salah ada Pavlov. Pavlov dan Skinner. Ya. Gimana Sebenarnya tuh ada yang banyak sih gitu. oh ada banyak ya. Sebenarnya ada banyak itu sih. Sebenarnya aku malah lebih. Jadi sebelum itu tuh ternyata ada Watson juga. Jadi yang apa yang pertama ngasih tahu apa ya adanya behavior itu malah ke Watsonnya aku ngambilnya Oh, gitu kan. Jadi dia kayak dia mengatakan gitu kalau perilaku merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, behaviorisme ini kita apa ya tarik apa ya, fokusnya itu adalah stimulus dan respon dari semua. Jadi semua kebanyakan dari ahli-ahli psikologi tokoh-tokoh itu dia fokusnya ke stimulus dan respon itu pasti ada kesamaan di situ. berarti secara garis besar ya itu berarti orang tuh butuh ada stimulus baru dia akan merespon gitu ya kasarannya seperti itu Iya, ya kalau behaviors. Mm-mm. iya. Kalau di behavior, apa behavior kayak gitu. Hmm, mungkin apa ya dia apa sih apa ya namanya si Watson juga bilang kan kalau apa namanya eh nah ini yang tadi aku bilang kenapa si Watson bilang bukan naluri gitu karena misalnya nih kita lapar makanya kita makan gitu kan nah responnya ini kan makan gitu karena kita lapar gitu tapi itu tuh ya udah karena rasa lapar bukan karena naluri ingin makan gitu kak nah kalau apa Watson bilangnya kayak gitu gitu nah tahu apa namanya
yang sama kayak pendisian klasikal bayi Albertnya WhatsApp kan itu terkenal banget ya, yang bikin dia trauma. Mm-mm. Ya, yang Jadi eksperimennya itu. yang Ini tikus ceritain putih. lebih. Oh, gimana ya Yang ceritanya? Watson ya, yang eksperimennya Watson. Kalau eksperimennya Watson itu dia tuh untuk menemukan itu tuh si classical conditioning itu dengan bayi Albert yang dikasih tikus Oh, gitu kan. Awalnya dia nggak takut gitu kan. Tapi tiap dikasih tikus itu dibunyikannya gong kencang-kencang gitu kan. Kaget kan, takut lah anak ini. iya. Nah, jadi tiap dia megang si tikus dipujikan gong terus, takut terus. Jadi kan berulang kali sampai anak itu bahkan nengok bulu atau yang berwarna putih itu dia ketakutan kayak gitu, Pak. Berarti akhirnya si anak itu jadi takut sama si tikus tadi ya? Iya, iya. Jadi tiap ya nggak cuma tikus, dia nengok yang semua yang putih itu Makanya dia yang ada. takut gitu. Oh, berarti karena stimulusnya itu serupa Iya, gitu terus menyebabkan tadi ya menyebabkan ketakutan itu respon gitu. yang oh. Mm-mm. Kalau selain itu, selain Watson tadi, kan kalau tadi saya sempat nyinggung tadi, kalau saya sih ingatnya malah yang tadi yang ada klasikal, ada yang operan Itu gitu. kalau yang operan itu kan punyanya Skinner ya. Mm-mm. Kalau operan itu punyanya Skinner, dia itu apa ya? Punya eksperimen juga. Itu juga tikus, tikus, tapi yang di dalam kotak. Oke, sinyal Kemudian, iya sinyalnya. kan tahu ngelek-ngelek ya kak. Iya, sinyalnya agak hilang nih, Aduh, gue hilang. Kalau sekarang udah lancar. lancar lagi. Oke. Jadi kalau si Skinner ini dia itu punya Mm-mm. Skinner box namanya. Jadi dia tikus dalam kotak. Nah, tikus ini kan lapar. Di dalam kotaknya itu ada tombol makanan. Sebenarnya awalnya dia nggak tahu kan gimana cara dapatnya, tapi nggak sengaja dia tuh tingkat apa ya? Gimana caranya dia buat dapetin makanan gitu kan? Mungkin mikirnya ikut kali ya. Nah, dia nggak sengaja mencet tombol itu. Nah, munculnya makanan. Jadi, nah karena tombol itu ditekan gitu kan, muncullah makanan gitu kan. Oh, udah terbiasa gitu kan. Nah, jadi tiap lapar si tikus itu kan berulang-ulang itu kan dia akhirnya memahami gitu kan kalau misalnya dia harus menekan tombol itu untuk mendapatkan makanan. Jadi tingkat datangnya makanan itu tergantung dari kemampuan si tikus kayak gitu. Nah, ini namanya proses shaping, Kak. Oh, shaping namanya ya. Iya, jadi dia itu metode untuk mengarahkan apa ya? Perilaku pada perilaku yang diinginkan. Jadi kita ngarahin dia supaya Hmm. sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Dimodifikasi gitu perilakunya ya. Iya, nanti itu jatuhnya ke modifikasi perilaku. Bisa diterapin ke pembelajaran di sekolah nih. Kayak gitu, Tapi Kak. bukan sekolah tikus kan? Oh, bukan dong. Sekolah manusia. Itu yang ledak-ledak apa ya? Bukan tikus kan ya? Bukan. Bukan. Ini tante saya. Mungkin ramai di luar. Jadi, Oke, berarti. Mhm. tadi kan ini setelah itu dia apa ya gimana ya? Jadi si Skinner ini nih lebih kepada ke penguatan. Mhm. Nah, jadi unsur terpenting dalam belajar itu kan penguatan nih. Nah, penguatan antara reinforcement itu ada reinforcement positif negatif sama ada punishment gitu. Mhm. Nah, ini yang dinamakan operant conditioning gitu. Jadi pembiasaan perilaku respon itu apa operant conditioning itu kan pembiasaan perilaku respon gitu. Nah, ini penerapannya itu penerapan dari operant conditioning itu ada reinforcement dan punishment. Nah, reinforcement itu kan ada dua, positif dan negatif. Kenapa? Mungkin kalau dari misalnya nih, kalau apa Mas Cika itu yang dimaksud reinforcement positif kayak gimana gitu? Ada mungkin contoh yang pernah uh, ada di kehidupan Mas Cika atau pengalaman-pengalaman kayak gitu? Biasanya mungkin kalau juara kelas gitu terus Heeh. dibeliin apa ya, dibeliin mainan gitu mungkin itu. Bener nggak sih Kak kayak gitu? Iya, itu Iya, iya. bisa. Itu masuknya ke reward juga sih, memberikan reward gitu Oh, kan, reward memberikan tuh. hadiah. Ya, jadi kayak itu lebih memberi apa? Jadi anak itu kan supaya Hmm. dia semangat itu dikasih reward supaya dia tetap apa misalnya mendapatkan dia ingin misalnya orang tua pengen dapat anaknya tuh peringkat gitu kan. Entah untuk memotivasi anaknya itu memberikan hadiah jadi kayak reward.
Nah, itu kayak itu juga bisa jadi hal yang menyenangkan sih untuk anak gitu. Jadi anak jadi lebih giat belajar untuk mendapatkan reward itu gitu. Nah, itu bisa jadi reinforcement penguat positif gitu. Oke. Oh, ini ada pertanyaan nih, Kak. Maaf mau Oh, nanya, Hah? Yang anjing dan lonceng itu teori siapa ya? Saya lupa. Pavlov. Oh, Ivan Ya, Pavlov ya? Ivan Pavlov. Iya, Pavlov. Nah, ini Oh ya, dijawab. itu yang sebelumnya itu yang ini ya Mm-mm. mempengaruhi cara pandangnya Skinner ini ya sebelumnya ya, dari Mm-mm. Pavlov. Yang stimulus langsung respon gitu kan kalau nggak salah sih ingatnya gitu. Oh Iya iya. nggak sih? Iya, Kalau kayaknya. Pavlov tuh. Mm-mm. Kalau Iya, kalau kalau yang itu di Skinner yang tadi ya yang dijelasin tadi ada apa penguatnya tadi ya reinforcement mm-mm. positif negatif sama hukuman gitu ya. Hmm, Nah itu Kak nanti di teorinya Ivan Pavlov itu yang Pavlov klasikal conditioning. conditioning. Kok. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Oke, mungkin tadi kalau yang, nah aku biasanya kebalik nih soal reinforcement positif negatif tuh bedanya apa sih? Gitu. Kalau dari Skinner nih. Bedanya reinforcement positif sama negatif. Kalau aku gini, misalnya kalau positif kan gini, supaya apa ya? Supaya anak tidak ribut, gurunya memuji dia gitu. Oh gini misalnya kita di sekolah nih, kita di sekolah kelas 5 SD atau kelas 6 gitu kan ya. Anaknya ribut kali gitu kan. Nah, supaya dia nggak ribut lagi, gurunya bilang sama anaknya, "Wah, kamu hebat banget nih kalau misalnya duduk dengan tenang, tidak mengganggu teman-teman gitu. Dipuji, wah kamu hebat, kamu keren, kamu ganteng gitu kan. Nah itu kan kayak reinforcement positifnya gitu ya. Hmm. Kemudian kalau reinforcement negatif itu kayak si anak nih sama, dia ribut, kan ribut, ngobrol sama temennya, ganggu lah pokoknya gitu kan. Nah, kemudian eh, caranya guru itu memindahkan dia duduk di depan gitu. Ayo kamu ke depan, duduk di depan biar nggak ganggu yang lain gitu. Itu kan reinforcement negatif. Nah, supaya anak itu tidak ribut dan berisik lagi, dia tidak apa ya namanya, jadi tiap dia ribut dia ditaruh ke depan, dia tiap ribut ditaruh ke depan, jadi untuk menghindari itu gitu kan. Jadi siswa itu supaya dia pengen duduk di belakang, dia diam, dia nggak ribut, dia diam, nggak ngobrol sama teman-teman. Itu apa ya, reinforcement negatifnya kayak gitu. Jadi ada penguatan dengan cara yang negatif gitu. Jadi kayak pemberian hukuman, tapi agak beda juga gitu loh. Kalau mirip sih sama punishment gitu. Cuma Hmm. nanti jatuhnya kalau reinforcement negatif itu kayak dia apa ya, enggak apa ya namanya, itu nanti dia akan melakukan kegiatan positif secara dengan sendirinya gitu loh, tidak dengan keterpaksaan. Kalaupun terpaksa itu kan untuk menghindari hal negatif dengan cara mengikuti aturan guru, nah kayak gitu. Nah, itu kalau yang reinforcement negatif. Oh gitu ya. Mungkin ya, ya bisa jadi ya seperti itu. Berarti ada tindakan yang bentuknya negatif seperti itu ya untuk Hmm, menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan tadi gitu kan ya. Untuk hmm, mengubah perilaku tadi gitu kan ya. Gitu ya. Kalau kalau punishment itu ada juga nggak? Kan tadi ya. reinforcement, penguatan. Kalau punishment ada yang positif negatif juga nggak sih? Punishment punishment aja ya. Punishment aja ya. Kirain Punishment ada gitu kan. hukuman kan Kak. Jadi kayak ya udah gitu kan, kalau dia ngelakuin kesalahan ya udah Hmm, dihukum gitu. Jadi supaya dia tidak mengulangi lagi gitu. iya iya iya. Iya ya, mungkin kalau seandainya contoh ya kita itu apa ya contoh ya. Kalau seminggu gitu kan contoh anak main gadget gitu kan atau kita main gadget nih terus nanti eh karena kalau main gadget terus nggak belajar gitu kan contoh terus gadgetnya diambil gitu sama orang tua nah itu tuh bentuknya itu termasuk apa itu kalau kalau gadgetnya terus diambil itu apakah itu hukuman atau reinforcement negatif hitungannya. Jadi anak main gadget karena takut Mhm. ngeliat turun, tapi diambil orang tua gitu atau gimana? Iya ya mungkin gitu lah. Oke, okay. Maksudnya mungkin kayak itu bisa apa ya? Itu nilainya udah turun belum ya? Waduh. Atau hanya kekhawatiran orang tua dulu? Ada ya ada kekhawatiran kan di situ, ada keinginan untuk mengubah perilaku terlalu apa sih?
terlalu edik gitu kan dalam menggunakan gadget gitu. Terus di situ gadgetnya dalam waktu-waktu tertentu terus dikurangi gitu penggunaannya gitu. Contoh diambil, makanya di HP, HP-nya pada jam-jam tertentu diambil gitu. Jadi tidak bermain lagi gitu. Apa ya kalau itu jatuhnya? Soalnya kalau apa ya, Hmm. dibilang punishment juga belum bisa dibilang punishment gitu kan, karena itu lebih kayak lebih controlling sih, kayak itu nanti ke modifikasi apa ya, perilaku dia, pembelajaran dia kayak gimana. Jadi kayak supaya anak ini nggak main gadget terus, nggak apa kelamaan main gadget dan takut nilainya turun, maka apa orang tua ngambil kan biar nggak edik itu. Makanya dia dibuat jadwal gitu. Itu lebih kayak di itu sih kayak aturan apa ya, apa ya namanya? Udah saya lupa. Jadi kayak apa pengaturan sendiri itu kayak pengaturan modifikasi perilaku terhadap anak sih. Jadi kayak mungkin Hmm. kayak aturan dalam pembelajaran gitu. Itu lebih kayak ke situ sih Kak Berat daripada gitu ya. kalau daripada respons negatif, karena kan dia belum tahu nih nilainya jelek atau enggak gitu kan. Nilainya jelek atau enggak gitu. Kecuali kalau memang ternyata gara-gara main gadget nilai dia jelek gitu kan. Nah, itu baru diambil gitu kan. Mm-mm. Iya Uh. sih. Iya. Tadi kan itu terkait Skinner ya. Skinner ya teman-teman, bukan skincare. Iya. Iya. Jadi tadi Mungkin ada kan. itu. Jadi selain ada stimulus, respon, tapi juga nanti bisa dikuatkan perilakunya yang diinginkan, atau mungkin nanti untuk dihilangkan perilakunya bisa dikasih juga reinforcement dan hukuman juga gitu, dihukum mungkin apa, kayak contoh apa itu kalau di kita tuh ada kasus apa terus di penjara itu kan niatnya untuk dihilangkan kan perilakunya gitu, mencuri terus di penjara itu kan Biar nggak dikasih nyuri lagi. hukuman gitu biar mencuri lagi gitu kan, mencuri dikasih duit tambahan, wah, mencuri lagi dia. Kayak ya kurang lebih kayak gitu ya Doyan cara dong. penerapannya di kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, tapi kalau kalau melihat kayak gitu berarti sebenarnya behavior nih agak mengabaikan apa ya? eh Orang tuh akan mempertimbangkan gitu dong. Maksudnya kan contoh ada respon ini, kan orang nggak langsung Mm-mm. terus responnya sama dong gitu. Apakah Iya. apakah benar asumsi saya gitu? Kalau dalam behavior memang mengabaikan apa sih proses dulu gitu, proses dalam diri seseorang itu gitu. Apa ya kan eh, setiap individu kan punya hal yang berbeda gitu ya, kemampuan yang berbeda ini apa ya, kalau kekurangannya sendiri tuh kayak kita nggak tahu faktor internalnya kayak apa gitu kan. Hmm. Ini kelemahan behavior itu, dia tidak apa ya, tidak memperhatikan faktor-faktor internal gitu. Ya udah, dia pokoknya mengkondisikan ini nih seperti ini, entah faktor internalnya tuh kayak gimana gitu kan. Dan peserta apa maksudnya, individu ini juga bakal nggak bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Dia hanya sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu, apa ya perilaku-perilaku yang ingin kita ubah gitu, ingin yang sesuai kita mau gitu kan. Nah, jadi dia nggak bisa lebih berkreasi, lebih berekspresi, imajinasi itu jadi susah gitu. Nah, itu kalau pakai behavior Oh gitu. gitu. Tapi sesuaikan lagi sih sama kebutuhannya. Makanya kita ada teori-teori yang lain juga kan. Iya, berarti yang lain juga saling melengkapi sebenarnya ya. Ya kalau di Sama. kalau di tadi kan menurut teori tadi dari tadi Watson, Pavlov, terus ada Skinner ini gitu kan kesannya orang tuh kayak kasarannya robot gitu kan, ada dikasih Iya, kasarnya di kode gitu kan terus hasilnya ya sama dengan kode itu gitu, atau iya, dikasih apa ya, kalau di Pavlov tuh kan kayak dikasih apa daging terus langsung keluar air liur gitu, orang juga dikasih daging keluar air liur gitu kan. Kesannya kayak gitu ya jadinya ya. Enggak ya. Ya tadi kalau di Skinner kan tadi terus ada penguatan juga gitu, jadi kesannya memang ini ya agak mengabaikan proses yang ada di internal internal. orang. Internal individu gitu kan. Makanya tadi di awal si Watson bilang gitu kan, kalau
psikologi itu tuh bagian dari sains gitu. Yang kalau karena kita menggunakan pendekatannya itu kayak objektif, mekanistik, sama materialistik. Jadi jelas gitu loh. Oh, Jadi kayak mekanistik. kayak semua itu melalui pengkondisian gitu loh. Jadi kayak Hmm. perilaku setiap perubahan tingkah laku itu berdasarkan pengkondisian gitu kan. Makanya dari awal bilangnya gitu si Watson gitu kan lebih ke sains. Karena memang dia kayak mengindahkan apa ya kondisi-kondisi internal gitu kak. Iya, itu ya. Tapi memang sebenarnya kalau behavior itu kan erat ya, karena tadi kalau kita singgung di awal tadi kan erat kaitannya dengan belajar gitu kan ya. Apalagi di lingkungan pendidikan gitu. Berarti ini sebenarnya eh gimana ya nanyanya ya? Berarti agak kurang fleksibel dong ya kalau untuk lingkungan yang sekarang gitu ya dianggapnya ya sebenarnya. Kan setiap orang punya potensi gitu kalau dengan pendekatan ini memang kesannya kaku sekali ya mungkin ya. Iya. Nah, jadi kayak iya sih, jadi kayak lebih disesuaikan juga. Tapi ya nggak sekaku itu ya. Mungkin kayak di mix and match juga sama pendekatan lain gitu kan. Jadi biar nggak terkesan terlalu kaku gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar behavior, tapi juga menerapkan sisi humanistiknya atau sisi psikoanalisanya kayak gimana. Gitu, Kak. Oke. Ya dia Hmm. kalau kayak Kayak, gitu nanti kesannya kalau pertanyaan saya nih kok jadinya ngarahin behavior jadi kesannya negatif ya. Mungkin apa sih ini nih poinnya itu dari behavior ini kan tadi sebenarnya ada apa ya? Ada nilai positifnya itu dalam pendidikan gitu. Kalau Kak Ira sendiri lihatnya apa sih gitu? Kalau dengan menggunakan pendekatan ini tuh atau mungkin jadi tepatnya diterapkan oh, di situasi seperti apa sih gitu? kayak kalau kelebihan dari behavior sendiri gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau kelebihan dari behavior tuh kayak dia ini cocok itu untuk memperoleh kemampuan-kemampuan yang mengandalkan praktek dan pembiasaan. Kan nggak Mm. semua anak, misalnya dia tuh emang butuh dibiasakan, butuh sesuatu yang praktek kayak gitu kan. Nah itu bermanfaatnya behavior atau yang kedua itu bisa kayak mempermudah hasil penelitian karena perilaku dapat kuantitatifkan kan. Jadi kan Mm. dengan karena perilaku itu bisa apa ya bisa dikuantitatifkan maka ini bakal mempermudah nih penelitian kita seperti apa kan banyak ya kayak penelitian-penelitian eksperimen misalnya nih Kuantitatif. contohnya Oh, ya eksperimen ya. kuantitatif bisa lah kuantitatif eksperimen gitu Sama. kan kita kayak melakukan trial and error gitu kan percobaan misalnya dengan modul ini kita ingin mengubah perilaku si A menjadi lebih baik gitu kan perilaku membawa si A menjadi perilaku yang bisa masuk rajin masuk sekolah nih gimana gitu kan nah itulah kenapa digunakan teknik-teknik behavior supaya gimana sih caranya supaya dia bisa rajin masuk sekolah gitu mungkin pembiasaan-biasaan gitu segala macam gitu terus ini juga ini jelas ya pendekatan ini efektif banget untuk merubah perilaku Oh, seseorang gitu ya apalagi jamin behavior ya. perilaku kayak Sudah gitu kak banyak diterapkan berarti ya. ya Iya. alhamdulillah kayaknya banyak Oke. Oh iya, jadi ingat tadi ada nyebutin trial and error gitu kan. Itu oh siapa ya? trial Thorndike ya ya kalau trial salah. ya Thorndike. Thorndike iya ya oh iya trial and errornya Thorndike gimana sih bacanya Nah, Thorndike iya gitulah ya. Yang sama kucing itu ya. Ceklek-ceklek iya gitu. sama kucing ya kucing dalam sangkar nggak sih jadi kayak gimana ya jadi kayak si kucing ini kan berarti kalau Thorndike itu yang percobaannya kucing dilaparkan iya nggak sih iya kan Iya, dilaparin nih, dilaparin, dibikin lapar gitu ya. Oh ya dibikin lapar itu. Nah berarti kan si kucing dibikin lapar, kemudian oh iya yang sangkarnya kan ada kenopnya tuh. Nah Iya. dibikin lapar, dikasih kenop, jadi makanannya di luar gitu kan. Nah kalau yang ceritanya si Tondrik ini dia bikin percobaannya. Di si apa ya kucing dilaparkan. Awalnya tuh kan pas dikasih makan ditaruh di luar, kucingnya lompat-lompat dia. Nah kucingnya Oh, lompat-lompat, lompat. kencaplah kenopnya nggak sengaja gitu kan. Kebuka pintu, Oh, keluarlah kucing. Ngambil makanan. Nah, diulang lagi sama si Tom Drake. Ulang lagi kan, ulang lagi gitu.
awalnya masih kayak gitu caranya sama, loncat-loncat atau Hmm. apa gitu, yang penting dia kebuka. Akhirnya Setelah tahu gitu. setelah 10 atau 12 kali apa ya, mungkin dia percobaan si kucing ini, akhirnya dia tahu ternyata dengan memencet knob pintu itu terbuka dan dia bisa makan. Gitu. Makanya ada trial dan error kan gitu. Gitu. Iya, iya. Anak Gimana tuh nih? berarti disuruh nyoba-nyoba aja nggak apa-apa sebenarnya ya, nggak harus bener kan ya orang tuh ya sebenarnya. Kalau belajar dari si kucing itu, Iya. berarti di dalam Kalau behavior tuh nggak harus anak langsung ketika belajar boleh lah ya coba-coba gitu ya. iya, Iya, berarti kan dari dia belajar coba-coba itu apa ya? Dia bakal menemukan yang sesuai gitu kan. Makanya itu ada hukum Thorndike sendiri kan ada hukumnya tuh. Ya, yang terkenal sih tiga hukum Thorndike. Turn Ada back hukum ya. kesiapan. Nih Pak Hamid, hukum Oh iya iya kesiapan. iya ini. Heeh, ingat nggak hukum kesiapan, hukum latihan, sama hukum akibat? Hmm, gimana tuh? Itu berarti serangkaian ya berarti atau sendiri-sendiri sebenarnya? Bisa mungkin gimana ya? Jadi kan kalau misalnya hukum kesiapan sendiri itu kan kayak misalnya nih kita langsung contoh aja ya, susah soalnya. Aku jelasin Biar aja. Jadi kayak misalnya kita nanti kalau teman-teman dari Sobat Teraga ada yang ingin menambahkan gitu, mana tahu ternyata ada yang salah persepsi gitu kan di penjelasan, boleh banget dibantu ya. iya. Ini menjelaskan jadi trial and error juga ini ya. Aduh iya dah. Kan berbagi Mana itu tahu bersama. hilaf gitu kan. Jadi kan misalnya nih eh, anak mau ujian, misalnya kita mau ujian nih gitu, UAS gitu kan. Nah, atau ulangan harian yang kecil dulu kan. Nah, jadi sebelum ulangan itu untuk menghadapi ulangan ini, lingkungan ini dalam konteks ulangan, kita kan pasti anak itu bakal menyiapkannya secara matang. Ketika dia menyiapkannya dengan baik, dengan matang, maka ketika selesai ulangan dan dia mendapatkan hasil, dia tetap puas. Oh ini hasil kerja kerasku gitu. Nah, tapi Iya kalau iya. misalnya dia nggak siap dalam ulangan ini, Hmm. dia kesel juga kan dengan hasil ulangannya, kayak gitu kayak gimana gitu kan, kayak ya gimana ini yang nggak sesuai gitu kan, kayak gitu. Iya kan? Itu kalau hukum kesiapan. Mungkin kalau dari pengalaman Mas Dika ada yang apa dari hukum kesiapan ini ada gitu. Gimana? Oh, biasanya langsung trial error aja sih. Langsung praktek Tiba-tiba trial error ya. ya, hitung apa kancing gitu. Enggak ya gitu. Ya, tadi kan anaknya itu harus apa ya ada persiapan dulu ya, biar nggak kecewa gitu. Nah, yang hukum latihan. Tadi kan kita udah bahas kesiapan nih. Hmm. Nah, terus sekarang kita bahas tentang latihan. Jadi kayak apa ya? Anak itu kan kayak latihan tuh gimana ya? Misalnya nih, Mas Dika main gitar kan. Awalnya nggak bisa. Apa itu? Mas Dika kan awalnya main gitar nih. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Terus habis itu dicoba lagi. Masih apa suaranya masih terdengar nggak enak gitu kan. Terus coba Itu latihan gitar iya latihan latihan terus terus akhirnya sekarang bisa gitu kan, lancar. Oh bagus nyanyinya, bagus main gitarnya. Itu hukum kesiapan kayak gitu. oh itu kesiapan latihan gitu ya kesiapan sama latihan. Iya, kesiapan latihan. Terus kalau yang ketiga itu hukum akibat. Mm-mm. Jadi kayak stimulus sama responnya itu kalau dia menyenangkan maka akan makin kuat. Jadi kayak gimana ya? Misalnya nih, kan aku nggak bisa bahasa Jawa kak. Nah, aduh, nyebut merek gak apa-apa ya. Jadi kan aku nggak bisa nyebut bahasa Jawa. Terus aku masuk ke sekolah yang ada pelajaran bahasa Jawanya gitu kan. Hmm. Awalnya aku tuh nggak suka gitu kan, nggak bisa gitu. Ih kok susah sekali gitu kan pelajaran bahasa Jawa. Tapi ternyata guru ini kita sebut stimulus. Dia menyenangkan sekali mengajarnya gitu kan. Wah, kok gurunya asik ya. Oh, ternyata mudah ya belajar bahasa Jawa gitu kan. Sehingga dia akan memperkuat itu responnya, anak akan suka belajar bahasa Jawa gitu kan. Oh iya, dia belajar dengan itu.
Tapi Hmm. kalau misalnya gurunya ternyata nggak menyenangkan gitu dalam mengajar, bikin bete, kok merengut, kok nggak asik gitu ya gitu kan. Jadi kita pun males gitu belajar gitu kan. Kok gini sih gitu, kayak gitu kan. Jadi apa ya, mood untuk belajar pun nggak ada gitu. Oh, Itu berarti sih kalau semacam hukum akibat. sebab akibat ya berarti kayak gitu ya. Kayak gimana? Berarti sebab Iya, akibat ya. Sebabnya tadi gurunya asik jadi senang, kalau gurunya menyebalkan jadi males gitu ya. iya. Jadi dia nggak nggak apa ya. Jadi kayak melemahkan responnya gitu. Jadi kan kalau misalnya menyenangkan, respon itu positif, apa stimulus itu baik, itu maka akan Menyenangkan. menghasilkan respon yang baik juga gitu. Tapi ketika stimulusnya itu ternyata memberikan hal yang nggak menyenangkan gitu, negatif gitu kan, maka dia pun melemah gitu, respon pun melemah, dia nggak suka gitu, nggak sesuai dengan yang keinginan guru gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih Kak dari DNL AKBR. Oh Dalam iya, dalam behaviorisme, jika anak diperbolehkan untuk mencoba, apakah kesalahan adalah sebuah konsep? Karena kesalahan dapat dikatakan kesiapan dan latihan yang berulang. Jadi oh ini, kesalahannya ini konsep atau apa? Atau tadi akibat? nah, oh ini kan jadi bisa sih, jadi kayak masuk ke teorinya si Thorndike juga gitu kan. Dengan Hmm. anak mencoba, dia mencoba, ini kan anak udah mencoba nih, ternyata dia melakukan kesalahan, berarti itu akan terkonsep ketika dia memudahkan, misalnya dia mengerjakan ini dan dia ternyata salah gitu, melakukan kesalahan nggak sesuai gitu, oh dia akan masuk ke dalam pikirannya, ternyata cara ini kurang tepat gitu. Itu Hmm. pun bisa dipandu juga sama orang tua, guru sekitarnya gitu kan. Jadi kalau cuma anak sendiri mungkin dia punya pola pandang sendiri kan. Nah, untuk meluruskan pola pandang itu biar nggak apa ya, biar nggak menyimpang juga gitu, bisa dibantu orang tua gitu kan. Tapi apa ya, dengan adanya si konsep kesalahan ini supaya dia tidak terulang kembali kesalahan yang sama, maka dia akan lebih siap dengan cara yang berbeda gitu. Jadi dia menyiapkan dengan cara yang berbeda. Nah, setelah menyiapkan, ternyata ternyata percobaan kedua misalnya atau ketiga, apa yang dilakukan tuh sesuai gitu dan menghasilkan sesuatu yang baik gitu kan, yang ternyata sesuai dengan tujuan. Dia akan melakukannya secara berulang kali untuk bisa menghasilkan apa yang dia inginkan kayak gitu. Jadi bisa sih keterkaitan gitu. Oh Kayak gitu gitu. Kak, Berarti, gimana? Gimana? berarti kan itu terkait eh, anak juga belajar ya terkait apa yang di situ membuat yang menyenangkan gitu kan, yang akibatnya juga menyebabkan menyenangkan, termasuk tadi ya respon orang tua atau respon guru itu juga ketika apa ternyata bahagia gitu kan, terus anak juga merasa bahwa oh itu benar, oh itu berarti harus aku lakukan, ini tepat yang aku lakukan gitu ya kurang lebih. Hmm, 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 hmm. Oke, ya, oke, oke. itu Unik-unik ya manusia. Oke. Iya, belajar psikologi kan belajar ini ya belajar tentang manusia. manusia ya. Sifat manusia ya tadi. Walaupun tadi kan kalau behavior apa tadi? Belajar psikologi tapi tidak ada jiwanya. Iya kan gitu. Itu agak itu. Maaf, maaf. Ada gangguan teknis sinyalnya. Oke, lanjut lagi. Oke, tadi ada ini kuotanya habis gitu. Ada pemberitahuan. Padahal pakai wifi. Oke, terus iya ya. Terkait ya tadi ya. Berarti dalam pendidikan sebenarnya ya termasuk efektif ya, apalagi pendidikan kita itu, oh apalagi gini deh, apalagi di negara kita itu secara kuantitas manusianya banyak gitu ya. Berarti pendekatan ini yang paling mungkin paling efektif ya ketika harus menghadapi orang yang kuantitasnya banyak gitu ya. Ini asumsi saya nih. Diiyakan atau enggak? Iya kan berarti
dengan kuantitas banyak itu yang efektif adalah dengan pendekatan ini ya. Kemudian, Behavior ya. ya ini bisa dilakukan secara klasikal. Individual bisa itu, tapi juga bisa klasikal. Bagusnya behavior itu gitu. Dia bisa klasikal, bisa individual, menyesuaikan dari eh, kebutuhan individu itu kayak gimana gitu. Tujuan kita ngelakuin itu tuh kayak gimana itu menyesuaikan lagi kan. Jadi bisa dua-duanya, individual bisa, klasikal bisa. Oke. Oke, kembali lagi buat teman-teman di di seberang sana yang sedang menyaksikan, seandainya ada pertanyaan-pertanyaan terkait eh, pendekatan ini, gitu kan, pendekatan behaviorisme, itu bisa ditanyakan di kolom komentar seperti itu. Atau mungkin yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan, mungkin di lingkungan kita itu mungkin nanti kita coba kaitkan dengan pendekatan ini. Gitu. Iya kan kayak mungkin Iya, ada nanti kita Kak. diskusikan. Iya makanya. Mungkin Kak Ira ada itu pengalaman gitu terkait ah, apa sih ya problem di lingkungan pendidikan kita gitu yang mungkin tepat dengan eh, pendekatan ini gitu. Hmm, apa ya? Jadi kayak gimana ya? Kalau misalnya di lingkungan ini kayak misalnya yang sering terjadi kalau misalnya kita kayak perilaku perilaku di sekolah gitu kan. Ini Kadang kan mungkin. tanpa maksudnya kadang itu metode guru itu kan kurang menyenangkannya kan. Iya iya itu. Kurang menyenangkan. Biasanya Nah, cuma jelasin di depan gini. Ah ini. ya Ya maksudnya kadang kayak gitu aja ya monoton gitu kan. gitu. Wah, anak nggak asik gitu kan itu. Jadi kayak gimana ya? Jadi kayak misalnya nih, misalnya apa ya? Kayak kita kan nggak suka fisika. Kalau misalnya guru tuh cuma jelasin di depan kelas. Ini, misalnya tekanan berapa 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 untuk menghasilkan sekian 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 gitu kan. Wah, itu. Anak bosan Praktek lah, tuh. nggak mau lah, nggak suka, nggak paham gitu kan. Nggak suka Iya. dia, nggak paham gitu. Nah, gimana sih caranya guru uh, memberikan apa ya namanya supaya anak tuh fokus ke dia itu apa memperhatikan guru guru tuh menyenangkan gitu kan. Nah, cara mungkin kayak gini kayak pembelajaran interaktif kan sekarang juga banyak kali digalakkan pembelajaran interaktif cuma karena corona gitu kan mungkin jadi lebih kayak konvensional lagi penjelasannya daring kan. Nah kalau misalnya kita lihat di luring gitu kan uh, udah banyak guru-guru yang menerapkan pembelajaran apa ya ya tadi jadi kayak misalnya guru SD gitu kan apa SMP lah gitu kan kan kita Hmm. kadang lihat gitu kan anak-anak yang menerbangkan roket air gitu kan Oh itu iya kan tuh. fisika ya hukum fisika ya nah, Hmm. misalnya untuk anak jadi anak tuh gurunya menjelaskan oh ternyata tekanan segini dari air yang dikeluarkan itu bisa menambahkan roket gitu itu kan lebih menyenangkannya ya daripada tekanan adalah ini itu kan kayak wah itu bisa itu salah satunya ya. Coca-Cola dikasih Mentos gitu itu ada tekanannya. Apa ini? Meluncur meluncur Kan semua praktek dong gitu. Iya. Apalagi dicobanya di mulut ya, Mentos kasih meledak Coca-Cola. Meledak. Wah, itu tekanannya Anda rasakan langsung gitu. langsung saya di kulit di rongga rongga mulut Waduh. atau apa ya Ini mungkin kalau ada kasus-kasus kayak apa ya? Kayak di sekolah kan kadang menghadapi juga tuh anak uh, saling apa ya ngejek gitu kan atau uh, saling manggil ya kan saling menghina saling apa sih istilahnya? Bully ya, bully. bullying gitu Bullying. ya Mm-mm. Ngilin nama ayah gitu kan. Nah kayak gitu kan. Nah itu cocok juga nggak sih kalau dengan pendekatan ini mengubah perilakunya gitu. supaya tidak bullying lagi ya Mm-mm. karena ya itu jadi kayak Contoh aja. mungkin Mm-mm. contohnya apa ya oh kayak anu Oh, misalnya gini
kan kita tahu nih anak ini ternyata bullying di sekolah gitu kan, ganggu teman-teman. Mm-mm. Terus dia masuk BK dong gitu kan, misalnya nih. Tapi kita nggak bisa juga menghakimi dia, oh itu tuh salah gitu kan. Tapi kayak kita memberikan dia pemahaman dengan cara yang lain gitu. Misalnya, oh ternyata bullying itu bisa menyebabkan ini. Jadi kita kasih tahu, apa bukan kasih tahu sih, kita kayak membawa konsep dia tuh gimana sih, jadi apa, ternyata kalau bullying itu tidak baik gitu. Bagaimana kita mengembangkan empati misalnya. Misalnya ini kan ada kasus bullying gitu kan. Nah, otomatis kan dia kemungkinan besar itu ada empatinya kurang, atau dia tidak mengerti, atau sebenarnya dia nggak sadar kalau dia telah ngebully gitu kan. Nah, Mm-mm. ini juga bisa kita terapkan lagi, kita memasukkan informasi gitu, bisa mempraktekannya gitu. Kalau ternyata bullying itu tidak baik di sekolah, jadi kayak memberikan ilmu tambahan, wawasan kalau ternyata itu tuh bukan hal yang baik dilakukan. Bagaimana kalau kita berada di sana kayak gitu? Jadi Berarti kayak susah sih. Ini berarti ditambahin ini ya, berarti dikolaborasikan dengan iya. pendekatan kognitif gitu ya. mm, mm. Iya. Jadi Ya. apa ya? Mungkin kalau misalnya berdiri sendiri untuk hal-hal tertentu kan nggak bisa juga ya. Jadi kayak ada Ya tadi berarti kaitannya sama ada yang lain. beri pengetahuan gitu juga ya, berarti ada Mm. tadi ya mungkin behavior dikaitkan dengan pendekatan Dengan yang kognitif. secara kognitif gitu. Dan bisa Oke, ini juga ada nanti bisa humanis juga bisa, jadi kayak kolaborasinya bisa macam-macam gitu kan kak. Oh kita mau ngambil apanya sih dari anaknya, apakah kita ingin bagaimana kita mengulangi perilakunya gitu. Bisa jadi dari kognitifnya kita tarik simpatinya, kita tarik empatinya gitu, sehingga dia tidak mengulangi hal itu, berubah gitu. kalau Atau udah enggak nanti bisa juga dikuatkan gitu. Iya, kalau udah nanti terus dikuatkan tadi perilaku yang sudah baik gitu ya. iya. Dikuatkan. Hmm, oke. Ya, Jadi kan ini kalau penerapan, jadi tambahan kayak penerapan behaviorisme gitu kan dalam pendidikan atau belajar. Kan tadi kita udah bahas sedikit, kalau kak hmm, ini jaringan saya yang macet-macet atau muter doang nih. Oke, oke, udah masuk lagi. oke, udah masuk lagi. Ya, Uh, tadi. Tadi kan ada bahas sedikit yang menyentil tentang modifikasi perilaku nih di awal tadi, di pertengahan kok ya. Di pertengahan kita ada bahas sedikit tentang modifikasi perilaku. Itu tuh bisa loh kita terapin. Jadi kayak dari pakai teorinya siapa sih tadi, Skinner ya, yang reinforcement positif sama reinforcement Hmm, negatif gitu kan. benar. Kayak uh, udah sih gak dijawab dulu ya. Oh, aku baru ingat udah dijelasin tadi. Terus kalau Oke. misalnya apa ya? Selain itu ada namanya, selain kan tadi udah modifikasi perilaku, terus ada juga pembelajaran terprogram. Hmm, hmm, hmm. Jadi Nah, kayak dia gimana? menerapkan teori behaviorisme. Jadi kayak dalam pembelajaran ini nih, kayak melakukan analisis kebutuhan jiwanya tuh kayak gimana. Jadi kayak kita kemudian dari kita udah tahu kebutuhan individu ini kayak gimana, kemudian kita lanjutkan untuk menetapkan tujuan pembelajarannya tuh kayak gimana. Itu namanya behavioral outcome gitu kan. Jadi kayak misalnya nih, si A ini adalah individu atau siswa, kemudian B ini adalah behavior, perilaku atau apa yang perlu ditampilkan setelah proses belajar berlangsung tuh kayak gimana. Jadi perilaku yang mau ditampilkan tuh kayak gimana. Kemudian C ini condition itu menyelesaikan gimana unit pelajaran yang dievaluasi itu apa ya, diakhiri proses pembelajaran gitu. Jadi kayak mau conditionnya mau kayak gimana gitu. Kemudian degree itu pencapaian hasil belajar. Misalnya ada A, B, C, D gitu kan. A audiens atau siswa, kemudian B itu behavior perilaku gitu kan. Kemudian C itu ada condition mau yang kayak gimana. Kemudian D itu degree. Jadi misalnya nih kita ada siswa kelas lagi kelas 5 SD atau SMP lah gitu. Nah, kita memberikan soal gini, sama kayak misalnya soal-soal fisika. Kayak misalnya, tapi dia tuh kayak misalnya berkaitan dengan soal-soal fisika itu, nah setelah dia memahami 90% dari soal-soal itu, mencapai tingkat misalnya 90% anak-anak ternyata memahami pelajaran fisika gitu kan. Nah,
ketika diujiankan anak-anak mendapatkan pencapaian yang nilai yang cukup tinggi gitu. Jadi inginnya kan misalnya guru ingin memberikan ingin mendapatkan anak-anak tuh bisa mengerjakan nilai pun itu misalnya nilai ujian itu dengan tinggi gitu kan, nilai yang tinggi gitu. Gimana caranya gitu? Nah, dengan cara si anak-anak ini diberikan soal berulang misalnya, soal yang berkaitan dengan si fisika ini, materi fisika gitu. Nah, udah dikasih. Nah, kita lihat ternyata anak-anak paham. Nah, udah paham, kita ujiankan. Bisa dia dan menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, itu kalau pembelajaran berbasis behavior. Pembelajaran program. Iya, terprogram. Behaviorisme. Kalau Oke, ada. pembelajaran program itu mungkin lebih, itu kan behaviorisme tadi ya. Kalau yang program itu kayak apa ya? Kayak lebih ada tujuan apa ya, di program khusus, emang sengaja di program khusus kayak kita tuh mau yang membutuhkan apa sih, kayak tetapin tujuan pembelajarannya, terus rumusin kompetensinya kayak gimana, memecah kompetensi itu kayak spesifiknya kayak gimana, terus habis itu kita kembangkan lagi materi kayak kasih kesempatan peserta didik tuh untuk capai tujuan sesuai dengan kemampuannya kayak gitu, nanti ada umpan balik kayak gitu, itu lebih ke terprogram. Jadi kayak mungkin lebih kayak spesifikasinya itu kan Kak. Kalau misalnya yang berbasis behavior tadi itu kan kayak lebih inginnya kita kayak gimana gitu kan, cara gitu kan. Tapi kalau yang terprogram tuh dia lebih terstruktur lagi gitu, lebih detail lagi maunya kayak gimana. Jadi kayak Ya udah ada perencanaannya, terus nanti dikontrol juga gitulah ya. ya ada serangkaian pembelajarannya gitu, yang di program khusus gitu. Oke Kak, ini ternyata waktunya sangat terbatas ya kita ini diskusi ya. Udah tinggal 5 menit lagi ternyata Kak. Tinggal 5 menit lagi. Ini ada pertanyaan lagi Kak. Coba kita bacakan ya. Dari Amelia Sfarina. Nyambungan. Kalau misalnya ada orang tua yang baru memenuhi keinginan anak setelah anak nangis, apa ada efeknya? Apakah nanti anak akan berpikir kalau berperilaku seperti itu tepat untuk mendapatkan keinginannya gitu. Nah ini nih, Ini masuk juga kok ke topiknya teori mana ya Pak? Aku lupa. Jadi kan itu kembali lagi ke highlight kita di awal, stimulus respon. Itu lebih ke umum sih. Jadi kalau ketika anak gitu kan, kalau misalnya ada orang tua yang baru memenuhi keinginan anaknya setelah anak menangis, misalnya ternyata kan misalnya anak nih pengen jajan di luar gitu, jajan ciki gitu kan, sama orang tuanya nggak boleh gitu kan. Tapi gara-gara di tempat umum nih, anak tuh nangis saja, pokoknya aku mau ciki kayak gitu. Gara-gara orang tuanya nggak sabar nih, ya udahlah beliin gitu kan. Oh ternyata dikasih gitu. Anaknya langsung mengkonsep, ternyata dengan aku berperilaku nangis ini yang tidak menyenangkan ini, orang tua akan menurutiku gitu, aku akan diberikan ciki gitu, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu bisa, itu masuk, jadi itu diambil dari respon orang tua. Stimulusnya nih, dia nangis gitu kan, respon orang tua dia memberikan gitu kan. Oh jadi tiap dia nangis maka dia diberikan, tiap nangis dia diberikan. Dan itu jadi kebiasaan juga, itu perilaku yang dihadirkan, itu secara negatif gitu. Nanti kalau ada anak gitu kan, ketika pura-pura kesurupan, dikasih itu, yang diminta dikasih. Terus nanti berlanjut ya, pura-pura kesurupan terus. Oh kayak gitu ya kurang lebih. Bisa jadi ya. Jangan-jangan. Oke. Makasih Ami. Oke. Tadi ya terkait itu ya. Berarti sebenarnya tadi itu berarti kalau seandainya tadi ya ada anak yang nangis guling-guling gitu, apa yang sebaiknya dilakukan biar itu malah ketika kita membelikan yang dia minta biar tidak malah perilaku guling-guling itu dianggap benar gitu atau menguatkan perilaku itu tuh cara behavior gimana nih? Biar Jadi tidak, lebih ke, kalau ini bisa gabungin sama teori juga yang lain gitu kan. Jadi kayak lebih mungkin ada humanistiknya dikit gitu ya. Jadi kayak lebih ke ketegasan orang tua. Jadi kan nggak semua, jadi konsepnya gitu, nggak semua anak harus diturutin maunya.
Iya. dalam posisi dia nangis gitu kan. Misalnya dia di tempat umum dia nangis, kita bisa peluk dia, kita bisa gendong dia, kita tenangkan dengan cara kita gitu kan. Supaya anak itu nggak nangis lagi. Kemudian ketika dia Hmm. sudah tenang menangis misalnya, bisa jadi atau enggak kita buat dia biarkan dia menangis sampai selesai, sampai dia capek itu bisa. Tapi itu tergantung kondisinya lagi ya. Kasihan juga anaknya kalau nangis terus kan. Iya, Jadi cuy. kita, bagaimana kita ngayam-ngayamin dia. Nah setelah itu baru kita kasih pengertian dia. Setelah dia bisa mendengarkan kita, mendengarkan maunya kita. Soalnya ketika kita memberitahu dia waktu masih nangis, waktu masih tantrum gitu kan, mental semua sama anak gitu kan. Gak peduli anak itu mau ngomong apa gitu kan. Tapi ketika dia sudah tenang, dia sudah bisa mendengarkan kita gitu kan, maka apa yang ingin kita sampaikan pun bisa diterima dengan lebih nyaman sama anak. Tapi kita juga jangan marah-marah langsung, kamu nih gini gini gini. Wah itu ditolak lagi. Tapi kayak kasih pengertian lebih halus, lebih lembut ke anak. Oh nanti kalau misalnya ibu gini-gini gitu, baru ibu belikan. Kok ibu nggak kasih kamu jajan ciki? Kenapa? Karena itu mengandung apa-apa. Jadi kayak kita membawa anak tuh ke logikanya dia. Jadi nggak cuma sekedar nggak boleh, tapi kita harus ada penjelasan. Kenapa itu kok nggak boleh? Kayak gitu. Jadi nggak bisa ya berdiri. Maksudnya mungkin bisa juga digunakan pendekatan lain juga gitu agar perilaku tersebut juga bisa ditekan seperti itu ya. Oke. Mungkin ini karena udah habis nih waktunya Kak. Ternyata closing statement mungkin dari Kak Ira gitu sebelum kita akhiri sesi hari ini. Jadi apa ya? Mungkin kayak kesimpulan. Ini berapa lama aku kasih durasi ini buat ngomong nih? 1 menit? Ya, sebentar aja sih. Ya, 1 menit ya. Jadi kayak jadi kan kalau dari berbagai pendapat tadi kan dari pakar behavior itu yang sudah kita Iya. bahas sebelumnya, terus sepakat. Jadi belajar itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Ini yang perlu kita highlight, stimulus dengan respon. Nah, tapi kita juga nggak bisa memungkiri kalau ternyata si Thorndike itu menggunakan trial and error sebagai pemecahan masalahnya. Kemudian Pavlov dan Skinner itu juga membentuk pembiasaan tingkah laku dengan bantuan reinforcement. Jadi ada penguatnya gitu. Jadi nggak cuma stimulus respon, tapi ada penguatan juga. Kemudian Watson juga memandang belajar itu kayak menanamkan rangkaian asosiasi-asosiasi ke dalam sistem gitu. Jadi kayak oh nggak cuma sekedar gitu kan. Nah kayak gitu aja sih. Oke. Oh ya tambahan dikit lagi. Jadi kayak sebenarnya di Islam pun mereka menerapkan teori-teori behaviorisme gitu dari zaman dahulu kala gitu. Kayak imitasi atau peniruan, kemudian trial and error-nya si Thorndike itu juga dia menerapkan gitu. Kemudian ada juga pembiasaan. Nah, kalau misalnya nih contohnya satu imitasi atau peniruan. Tahu kisahnya anak Adam, anaknya Iya, iya. Adam itu yang Bilal apa? Siapa namanya? Siapa itu bunyinya? Kobil dan Habil ya itu. Qabil dan Habil. Nah, si Qabil ini kan membunuh Habil gitu ya. Tapi dia nggak tahu cara ngubur si Habil tuh kayak gimana. Allah mengutus gagak, seekor gagak untuk membunuh mengkuburkan bangkai Mencontoh gagak lain dengan cara mengukur tanah gitu, lalu dikuburkan. Nah, si Qabil itu meniru itu gitu. imitasi Meniru. itu. Nah, itu namanya imitasi gitu. Itu Kak. Mungkin kalau yang Gitu lain ya. bisa. Iya, nanti mungkin karena ini waktunya sangat terbatas sekali, itu cuma 1 jam. Jadi mungkin terima kasih Kak Ira sudah membantu saya malam hari ini untuk berdiskusi bersama gitu. Membantu kita semua di sini saling memberikan pencerahan pada malam sih Sabtu malam ini. Salam Terima bibi. kasih. Ya, makasih Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Oke, terima kasih buat malam hari ini. Jangan lupa untuk ikuti terus Salam Diri Sabtu malam diskusi ringan di Taraga Diri Indonesia setiap ya Sabtu malam tentunya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.